Idul Adha ngalambangkeun yen kacintaan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya tidak berharap apapun terhadap jabatan, dan saya akan terus menjabat tidak menjabat. Saya akan terus mengabdi bagi rakyat. Sebaruga daging can. Can. Kada gua disukan. Jadi lamun kurban teh menangna sakumaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji, Prabowo, para menteri, para ustadz pasti ya teman-teman terkejut mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Ya, Kang Deddy sampaikan, wahai para pejabat, wahai para abdi negara, ya, kalian harus sadar, kalian harus berkorban untuk rakyat kalian. Ya, tolong rakyat kalian, tolong dengarkan aspirasi rakyat kalian. Ya, yang mana kemarin kita sudah melewati Idul Adha, Idul Kurban. Ya, para pejabat harus berani berkurban untuk rakyat. Ya, luar biasa ya teman-teman. Dan kali ini sampai marah, ya, saking cintanya ke rakyat, ya, sampai debat sama DPR. Coba kita lihat dulu ya pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Kabagian sakieu elang mun kurban teh. Sok, ayo mobil parkirkeun, sok keluarkeun. Papa, abis cecin orang. Ya, kuring lain ngabagikeun daging kurban. Lain, kurban mah kudu isukan. Ya. Membagikan daging untuk dimasak malam ini. Biar besok setelah sholat Id langsung makan daging. Tuh, sok parkir ong ke pinggir ong. Aya 100 imah. Langsung baji, langsung. 150 aya. Langsung balik kieu mah. Sok ya diatur ya. Ya. Kayak nu ngatur, ulah perebut. Ya, aya nu rek ditugaskeun, sanu rek dibagikeun ka tiap imah anter-anterkeun. Kadia. Ini bukan daging kurban. Ini mah daging dari saya dan Nihiang. Ya. Untuk dimasak besok sebelum Idul Adha agar tidak usah harus nungguin daging bagian. Ya, buruhan nu ngabagikeun anak 1 juta. Ya. Anu ngabagina 10 orang 100.000 ewang. Seorang ngabagikeun 15 rumah. Kanu titahna Gusti teu bisa dihalangan ku kacintaan ka anakna. Tong borok harta banda anak anu dipikanya ge dikorbankeun. Harti dikorbankeun teh lain dikorbankeun teu puguh tujuanana, tapi dikorbankeun kanggo Gusti nu kagunganana. Ti ayeuna geura korbankeun ka hayang budak nu nyekel kerupuk kenca jeung katuhu pepeuskeun hiji sabab sifat sarakah bakal kabawa kenges gede. Geura korbankeun ka hayang budak nu unggal poe ti ayeuna nyekel we HP. Geura korbankeun ka hayang budak nu ti ayeuna unggal poe nyekel game. Kura korbankeun ka hayang budak nu can waktuna memotoran geus memotoran. Eta teh teu laku nu kudu dikorbankeun ti ayeuna. Diajarkeun ku Nabi Khidir aya parahu di ruksak, aya budak leutik di paehan. Naon hartina? Sifat-sifat goreng lamun diantep ke ngagedean hese menerkeunana. Geura tiup eta seuneu meungpeung jadi lilin kene sabab geus ngagudag-gudag ngaduruk lemur mah hese mareumanana. Nu kadua terakhir ngaran desana Wanci Mekar. Ari wanci teh waktu nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama. Jalma-jalma nu tumut kanu waktu bakal mekar hirupna, bakal jadi ibadah. Waktuna hudang, waktuna solat, waktuna dahar, waktuna puasa, waktuna digawe, waktuna eureun, waktuna nyarita, waktuna ngadengekeun, geus waktuna kuring ayeuna ngadengekeun lain waktuna nyarita. Hatur nuhun, salam kasadayana, mugi mekar kahirupan urang, mekar liat ibarat kembang anu seungit ngadalingding sumebar kasaban mazhab. Mugi poe ieu bakal mekar ayeuna jeung jaga. Hatur
seperti kami sudah pernah menjelaskan kemarin pada waktu pertemuan sebelumnya, bahwa banjir itu tidak satu faktor penyebab maupun faktor pemicunya. Faktor pemicu memang curah hujan. Memang beberapa daerah curah hujannya melebihi daripada kapasitas daya tampung daripada daerah tangkapan banjir. Yang kedua adalah terkait dengan kondisi daripada panjang sungai maupun kondisi fitur alaminya. Ada dekat, ada yang jauh. Seperti kalau yang kejadian Kalimantan Barat, lebih kurang sungainya itu hampir 1000 kilometer jaraknya. Sehingga di sana hujan sudah banjir, di sini baru jadi. Kami baru kemarin beberapa hari yang lalu pulang dari Sindang, memperhatikan tentang kondisi itu. Kemudian yang ketiga, ya adalah pengaruh daripada pemanfaatan atau pengelolaan daripada lahan itu sendiri. Jadi pengelolaan lahan itu salah satu penyebab daripada kegiatan banjir yang terjadi beberapa tempat seperti demikian, kira-kira gitu Pak, bahwa ada curah hujan yang melebihi kapasitas drainase sehingga terjadi limpasan, seperti kalau yang di Kalimantan Barat lebih kurang 3.000-an meter kubik per detik air itu melebihi daripada daya tampung. Pak, argumentasi Bapak itu argumentasi akademis. Tapi publik tuh udah tahu loh Pak, bahwa panjang sungai dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Nah, yang berubah itu lebar sungai, kemudian kedalaman sungai akibat sedimentasi. Sedimentasi dari mana sih? Kan akibat penebangan hutan. Nah, kemudian menurut saya KLHK tuh coba kalau nggak jujur terus dalam memberikan jawaban, sampai kapanpun ini nggak akan selesai masalah. Kan kita ini penyakit nih, kalau penyakit ya akui saja, kalau liver ya liver, kalau kanker ya kanker, kalau diabetes ya diabetes gitu loh. Jangan dibikin argumentasi yang lain. Kita ngerti loh Pak, kita ngerti. Bapak, saya gini aja, harusnya Bapak jelasin, Bapak jujur deh, kawasan ini dulu hutan lebatnya sekian, sekarang mengalami perubahan, jadi perkebunan sekian, jadi penambangan sekian, jadi gundul sekian. Curah hujan ini nggak bisa ditampung nih di sini karena hutannya nggak ada. Airnya cepat ngalir ke sungai, membawa tanahnya kemudian menjadi sedimentasi, jadi naik ke permukaan. Ditambah lagi jumlah pemukiman yang semakin banyak. Pemukimannya dekat sungai, pemukimannya di daerah rawa akibat kesalahan tata ruang. Sampai kapanpun gini dikasih jawaban begini nggak akan kelar. Menurut saya jawab secara jujur. Kalau memang terjadi pengurangan jumlah hutan yang berdampak pada gitu loh, curah hujan yang bisa tidak tertampung lagi oleh kawasan hutan, airnya cepat mengalir ke daerah yang lebih rendah. Berapa kawasan yang mengalami penurunan? Berapa kawasan yang mengalami perubahan? Berapa kawasan yang kemudian mengalami perubahan menjadi penambangan? Solusinya ke depan apa? Solusinya misalnya kawasan hutannya harus dipertahankan, mana lagi yang izin juga harus diperketat, dibuat regulasi, dibuat nota ke Menteri ATR, tata ruangnya dibenahin. Ini negara harus benar, nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan Hidup itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pengembangan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan dan nggak bisa ada rekayasa alam. Untuk itu, fungsinya adalah menerangkan, memberikan sesuatu gambaran nih Pak, negatifnya ini, positifnya ini, jelasin. Tidak bisa Kementerian Lingkungan Hidup mengikuti keinginan kementerian lain. Kan seluruh. Cepat aja. Coba Kang Deddy Mulyadi coba kasih contoh yang cepat, silahkan. Baik, pimpinan yang saya hormati, kita langsung saja. Kita tahu bahwa daerah-daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan ada beberapa daerah yang hampir tidak lagi memiliki kemampuan
untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunannya karena dihabiskan untuk belanja pegawai. Ada pengangkatan P3K memiliki implikasi terhadap terkurasnya dana alokasi pembangunan dan DAU. Kemudian yang berikutnya, setelah itu dana DAK mengalami penurunan, terutama di bidang infrastruktur. Ini memiliki implikasi yang cukup luas terhadap kinerja pembangunan di setiap daerah. Kalau data-datanya kita sudah sampaikan lah, nanti tinggal dilihat. Nah, seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja, dalam rekrutmen kepegawaian P3K yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah. Saya berikan contoh misalnya, tidak semua menurut saya seleksi untuk P3K atau ASN itu harus melalui pendekatan seleksi digital. Kenapa? Karena ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang itu tidak perlu digitalisasi. Sopir truk sampah itu nggak usah seleksi ASN menurut saya. Tukang sapu itu tidak usah. Tukang taman tidak usah. Tenaga office boy tidak usah, tenaga pengamanan tuh tidak usah. Apa sih dampaknya dari rekrutmen ini? Yang pertama dari sisi rekrutmennya terjadi rekrutmen ASN dan P3K, tetapi di sisi lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah dan provinsi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya ngangkat lagi melalui outsourcing. Ini pertama pendekatan. Kemudian yang kedua, bahwa BUMD pasti kualifikasinya nanti data disampaikan, ada sehat, ada dalam kategori sehat banget, ada yang dalam kategori tidak sehat. Yang tidak sehat kami lagi lakukan audit investigatif, kemudian nanti akan dilakukan dua pilihan, diteruskan atau ditutup. Nah, problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses. Itu problemnya, sehingga profesionalismenya dikesampingan. Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik. Terus kemudian yang berikutnya, ini Jawa Barat. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Padahal di satu sisi, dia masih memiliki kewajiban-kewajiban terhadap sekolah SD negerinya masih roboh, SMP negerinya masih roboh, SMA negerinya masih roboh. Nah, problem seperti ini kalau dibawa ke wilayah politik DPR, maka kita akan mendominasi kepentingan ini dibanding kepentingan internal kita, yang menjadi kewajiban dasar kita. Untuk itu nanti ke depan Kementerian Agama harus jelas. Kalau dia mengatakan bahwa masjid tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah diniyah tanggung jawab Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah aliyah negeri Kementerian Agama, termasuk juga madrasah aliyah swasta, pesantren adalah di bawah Kementerian Agama, uang di Kementerian Agama diperbanyak agar mereka bisa mandiri. Sehingga fiskal kabupaten, fiskal kota, fiskal provinsi sangat berimplikasi kuat bagi kesejahteraan publiknya dan bagi apa yang menjadi kewajiban dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan karena waktu itu ketua Komisi 2-nya itu dapilnya Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga
Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi yang ngaji ya teman-teman. Di situ banyak sekali para menteri, para pejabat ya. Terutama tadi Kang Deddy Mulyadi membahas tentang kurban. Ya, apa sih makna dari kurban? Ya, Masya Allah ya, subhanallah, semoga kita semua bisa berkurban lagi nanti ya, amin ya rabbal alamin. Ya, kita doakan Kang Deddy Mulyadi sehat selalu, berkah umurnya, berkah rezekinya ya teman-teman. Ya, luar biasa ya teman-teman. Ya, tadi pun para pejabat, para menteri ya sampai tergeleng-geleng ya mendengarkan apa yang diucapkan oleh Kang Deddy Mulyadi, apa yang dilontarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, luar biasa ya teman-teman. Ya, jadi ya pada intinya Kang Deddy begitu pro rakyat, begitu peduli dengan rakyat. Ya, sampai kebijakannya pun ya pro rakyat gitu ya, yang mana sejalan gitu dengan visi misi rakyat ya. Jadi itu yang membuat Kang Deddy disukai, dicintai ya, dan yang gak menutup kemungkinan ya orang-orang mencintai Kang Deddy ya. Mungkin ada yang berpikiran udahlah jadi presiden aja ya, seperti itu ya teman-teman pada intinya ya. Oke, semoga saya selalu Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.